kabar teman-teman? Balik lagi di sini di podcast by Nilzone Capital. Masih dengan saya, Frizon. Kali ini kita akan ngebahas salah satu topik yang lagi hangat diperbincangkan di kalangan investor, yaitu tapering dari The Fed Amerika Serikat. Nah, kali ini kita pengen ngebahas nih, gimana sih kita caranya navigasi portofolio kita sebagai investor di tengah isu tapering ini. Oke, kita mulai. Pertama, kita disclaimer, pertama itu adalah kita sini bukan financial advice, kita di sini juga bukan sebagai investment advice, dan kita sarankan kepada teman-teman untuk konsultasi kepada profesional yang teman-teman percaya. Nah, masuk ke inti pembahasannya, yaitu tapering menjadi isu terbesar setelah pandemi. Jadi setelah kemarin kita melewati 1 tahun atau lebih dari pandemi COVID-19, sekarang ini kita sebagai investor dihadapi oleh kenyataan bahwa setelah pandemi ternyata ada nih namanya tapering off, yaitu The Fed berencana untuk menurunkan stimulus pembelian surat utang negara dan swasta di pasar. Jadi Fed ini memandang pengurangan stimulus itu sudah bisa dilakukan mengingat ekonomi AS itu sudah membaik dan inflasi mulai meningkat. Gitu. Jadi triggernya di sini adalah kata kuncinya inflasi, gitu teman-teman. Sekarang kita bahas di halaman 3 ini, apa sih itu tapering? Tapering itu definisi mengacu pada penghentian atau pengurangan program stimulus tertentu yang dilakukan oleh bank sentral. Nah, pada tahun 2013, pejabat The Fed Bernanke untuk pertama kalinya menggunakan istilah QE, yaitu istilahnya melalui QE ini The Fed mencetak uang dan menggunakan uang baru tersebut yang baru dicetak, dalam istilahnya dicetak, itu dia gunakan untuk membeli surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat maupun korporat atau swasta. Nah, secara historis, QE ini memang pernah terjadi dan terjadi lagi di tahun 2020 ketika ekonomi Amerika itu sedang dilanda krisis lumayan signifikan karena kita harus stay at home atau tinggal di rumah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Nah, setelah QE ini dinilai berhasil tahun 2020 kemarin, di 2021 ini muncullah isu-isu atau agenda dari The Fed untuk mengurangi stimulus yang mereka berikan. Nah, secara historis tahun 2008 yield itu pernah memuncak, itu terjadi di tahun 2008, krisis ekonomi finansial global, dan kembali lagi yield itu naik setelah turun. Nah, di tahun 2011-2010 itu turun, kenapa? Karena tadi ada QE itu. Jadi QE itu karena uang yang beredar di masyarakat banyak, otomatis suku bunga akan menurun karena suplai uang di masyarakat itu meningkat gitu. Nah, tapi setelah suplai uang di masyarakat itu dinilai sudah berlebihan, maka The Fed merencanakan untuk melakukan tapering. Nah, di tahun 2011 seperti teman-teman bisa lihat di chart ini, di tahun 2011 sampai dengan 2013 kembalilah yield itu ke teritori yang lebih tinggi gitu. Nah, dampak dari QE itu apa sih? Kita bisa lihat di halaman 4, tapering itu dapat menekan nilai neraca bank sentral. Jadi seperti yang kita lihat di tahun 2009, ketika krisis finansial global itu mulai melanda Amerika, kita lihat di sini ada lumayan peningkatan jumlah aset The Fed yang lumayan signifikan. Nah, peningkatan jumlah aset The Fed ini terutama diakibatkan oleh adanya pembelian besar-besaran nih oleh bank sentral. Mereka membeli surat utang dari pemerintah Amerika Serikat dan korporasi swasta juga. Tapi setelah meningkat lumayan signifikan di tahun 2013 terjadi pengurangan atau flat. Teman-teman bisa lihat di chart di kotak merah yang kedua. Setelah terjadinya tapering, itu kurva aset The Fed itu cenderung melandai. Kenapa? Karena Fed tidak lagi secara signifikan mencetak uang baru atau membeli aset-aset surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan swasta. Gitu. Nah, kotak ketiga ini kurang lebih mencerminkan hal yang sama nih ketika di tahun 2008-2009, di mana aset The Fed itu mengalami peningkatan yang sangat-sangat signifikan dalam waktu yang singkat. Gitu. Jadi sama-sama mengalami lonjakan jumlah neraca di bank sentral. Nah, kan ekspektasi hal yang sama terjadi tahun 2021-2022 di mana The Fed melakukan tapering. Ketika The Fed melakukan tapering, dari teman-teman bisa lihat di sini, kita menilai bahwa proyeksi aset The Fed tidak akan bertambah sesignifikan 2020 dan 2021. Kenapa? Karena The Fed kembali melakukan pengurangan pembelian obligasi atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau korporasi seperti itu. Jadi mungkin hal yang sama seperti tahun 2013-2014 akan terjadi lagi di tahun 2021 dan 2022 nanti. Nah, isunya The Fed kemungkinan besar akan mengikuti tapering playbook atau cara-cara yang sama pada tahun 2013-2014 lalu, yaitu menurunkan pembelian US Treasury per bulan hingga sampai dengan 0. Jadi tidak ada penambahan, tidak ada lagi yang namanya pembelian oleh Fed karena ekonomi sudah kembali ke kondisi semula gitu. Nah, di halaman 5 ini kita membahas nih pengurangan stimulus itu dapat memicu apa sih sebenarnya? Nah,
Pengurangan stimulus dapat memicu penjualan treasury securities. Kenapa? Karena orang akan mengekspektasi ketika The Fed itu tidak lagi berpartisipasi aktif dalam pembelian surat utang, maka demand terhadap surat utang akan menurun. Sehingga tidak mudah bagi debitur atau orang yang ingin mencari hutang itu untuk mendapatkan pendanaan karena likuiditas di pasar atau uang yang beredar yang dari investor untuk dibelikan atau dialokasikan ke dalam surat utang itu menjadi lebih sedikit. Ketika demand dari investor terhadap surat utang itu menjadi lebih sedikit, maka yang bisa diperkirakan adalah debitur harus meningkatkan bunga yang harus mereka bayarkan terhadap utang-utang yang akan diterbitkan setelah terjadinya tapering ini. Nah, masih di halaman 5 ini, jadi hasil quantitative easing itu adalah cost of borrowing ini diharapkan menurun dan dapat menstimulus perekonomian sehingga mencegah pemberhentian kerja karyawan dan mendorong konsumsi tetap tinggi demi menampung ekonomi. Nah, dengan demikian, QE melalui pembelian surat utang oleh The Fed diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi secara lebih baik. Nah, tapi QE itu juga meningkatkan suplai uang di masyarakat yang beredar di masyarakat, yaitu yang bisa teman-teman lihat di chart nomor 2 ini, di sebelah kanan, yaitu jumlah M2 atau jumlah uang beredar secara umum, kuartal dan giral itu meningkat signifikan, dan tapi diproyeksikan akan bertumbuh secara flat di tahun setelah tapering terjadi. Nah, masuk ke pertanyaan intinya nih dari presentasi kali ini, yaitu pertama, negara mana yang akan terdampak paling signifikan, terus apa saja dampak negatif dan positif dari tapering, dan yang terakhir adalah apakah ada cara bagi para investor untuk mengantisipasi tapering. Nah, untuk menjawab pertanyaan negara mana saja yang akan terdampak paling signifikan, itu kita merefer pada pemberitaan di Bloomberg Quint, yaitu bahwa Nomura itu menerbitkan reportnya berjudul Troubled 10 EMs atau Emerging Market. Nah, yang pertama itu adalah Brazil, Kolombia, Chili, Peru, Hungaria, Romania, Turki, Filipina, South Africa, dan Indonesia. Nah, ke-10 negara ini dinilai yang paling rentan ekonominya, terutama akibat dari tapering yang dilakukan oleh The Fed. Masuk ke halaman 8, apa saja sih dampak negatif dan positif dari tapering? Tapering ini mencegah inflasi yang berlebihan. Seperti kita tahu, di tahun 2020 dan 2021, Consumer Price Index atau indeks harga konsumen yang dihitung untuk mengukur nilai inflasi itu di Amerika Serikat itu tercatat lebih dari 4%. Nah, angka 4% ini cenderung sangat-sangat besar untuk sebuah negara maju, di mana 4% itu berarti harga-harga yang harus dibeli oleh masyarakat pada umumnya itu naik 4%. Namun ada barang yang tentunya naik lebih besar daripada 4% dan ada barang yang atau jasa yang mengalami kenaikan atau justru malah mengalami penurunan. Tapi secara umum terjadi kenaikan 4% di ekonomi secara general. Nah, tapi tapering itu mengurangi potensi penyerapan tenaga kerja. Nah, ini adalah sesuatu yang harus jalan bersamaan. Tidak bisa kita pilih, kita harus memilih salah satu. Kita tidak bisa menekan inflasi, tapi sekaligus juga menurunkan tingkat pengangguran. Kenapa? Karena ketika kita menurunkan inflasi, itu tandanya kita sedang menekan ekonomi. Nah, ketika ekonomi sedang tertekan, otomatis para pemberi kerja atau para pengusaha akan mengurangi belanja modalnya atau mereka akan mengurangi belanja-belanja yang mungkin tidak sangat-sangat urgent atau tidak diperlukan pada saat itu. Nah, QE yang dilakukan oleh The Fed dapat dikatakan berhasil jika salah satu indikatornya yaitu unemployment rate itu mengalami penurunan. Nah, kurva yang teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, setelah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam waktu yang singkat, angka pengangguran dari 4% hingga 16%, sekarang angka pengangguran Amerika masih berada di sekitar kisaran 5-6%. Nah, angka tersebut masih tergolong tinggi kalau kita bandingkan dengan angka 4% sebelum pandemi. Nah, namun dengan semakin banyaknya uang yang beredar dan dicetak dalam tanda kutip, maka justru akan menimbulkan bahaya inflasi tadi, teman-teman. Di mana sudah terbukti nih CPI Amerika meningkat lebih dari 4%. Secara singkat, tapering dapat mencegah inflasi yang berlebihan, utang yang terlalu tinggi, serta belanja yang terlalu agresif. Tapi di satu sisi, dampak negatifnya dapat berupa berkurangnya jumlah penyerapan tenaga kerja, meningkatnya suku bunga, mahalnya beban bunga utang, pengurangan konsumsi, hingga kesulitan pembayaran utang atau oleh debitur. Jadi karena kesulitan mencari utang baru dan kalaupun ada utang yang baru itu harus membayar kupon yang lebih mahal atau bunga yang lebih mahal, maka banyak debitur yang akan mengalami kesulitan dalam membayarkan utangnya. Nah, di halaman 9, ini apa sih yang bisa kita lakukan sebagai investor? Kalau teman-teman bisa lihat di chart yang kiri atas ini, chart yang pertama, itu telah
announce atau diumumkannya tapering, itu terjadi reaksi pasar berupa koreksi indeks S&P 500 sebesar 6%. Tapi selanjutnya justru yang ada adalah S&P 500 itu mengalami kenaikan lagi, teman-teman, mengalami rebound. Hingga di tahun 2014 ketika tapering itu benar-benar dilakukan atau dieksekusi, itu justru kalau dibandingkan dengan ketika diumumkan, indeks S&P 500 justru lebih besar daripada ketika baru diumumkan. Nah, ketika tapering itu baru dimulai, memang ada pressure lagi, yaitu sebesar 6%. Tapi, seperti teman-teman yang bisa lihat, S&P 500 justru melanjutkan kenaikannya hingga 1 tahun setelah tapering itu benar-benar dimulai. Gitu. Jadi, yang bisa kita lihat di sini adalah keep invested. Jadi, teman-teman tidak perlu panik, karena secara historis, penurunan indeks S&P 500 bersifat sementara. Hal ini berpotensi untuk terjadi lagi nih pada tapering kali ini. Namun, jika emiten dapat menjaga kualitas pendapatannya meskipun The Fed tidak lagi memberikan stimulus. Kata kuncinya tetap, yaitu fundamental dari perusahaannya sendiri. Apakah perusahaannya tersebut masih dapat menjaga performanya atau dapat deliver result di tengah pengurangan stimulus. Oke, masih di halaman 9, hal ini juga dibuktikan oleh kurva yield yang bisa teman-teman lihat di kiri bawah. Yaitu ketika The Fed itu mengumumkan tapering, memang yield itu meningkat secara lumayan signifikan. Tapi justru ketika tapering itu benar-benar dilakukan di tahun 2014, justru yang ada setelahnya adalah yield justru makin turun gitu. Jadi, namun walaupun memang hal yang sama berpotensi terjadi lagi di tahun 2021 atau 2022 nanti, namun tidak ada jaminan nih yield akan turun, tapi yang pasti akan ada pressure atau tekanan jual yang terjadi pada pasar modal secara umum. Nah, kalau kita lihat nih di pasar domestik kita atau di pasar modal Indonesia yang diukur dari IHSG. Ketika The Fed mengumumkan tapering, itu IHSG mengalami tekanan jual atau mengalami penurunan. Tapi justru ketika tapering itu benar-benar terjadi, yang terjadi adalah indeks kembali lagi nih ke level sebelum tapering itu diumumkan. Masuk ke halaman 10, sektor apa sih yang menarik untuk diperhatikan selama isu tapering ini masih bergulir? Kalau kita lihat di pasar Amerika Serikat, belajar dari pasar Amerika Serikat, yang pertama sektor yang mampu melalui tapering ini dengan cukup baik, itu adalah pertama discretionary, consumer discretionary, yang kedua adalah healthcare, kesehatan, yang ketiga adalah financial atau keuangan atau perbankan, yang keempat adalah IT. Nah, tapi kalau dilihat dari Eropa, mungkin beberapa sama discretionary, healthcare, sama IT. Namun yang berbeda adalah financial di Eropa tidak terlalu bagus performance-nya, melainkan tapi justru real estate nih yang lebih bagus daripada financial secara umum, seperti itu. Nah, sekarang kita ngomongin di halaman 11 ini, korelasi antara suku bunga di Amerika dan Indonesia itu seperti apa sih? Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di chart ini, yang kurva berwarna emas dengan kurva berwarna hitam, di mana kurva berwarna emas itu adalah NAB, nilai aktiva bersih dari Schroders Fixed Income Fund, salah satu produk fixed income yang dikelola oleh Schroders di Indonesia, itu memiliki korelasi yang berkebalikan nih dengan chart berwarna hitam, yaitu Treasury Yield 10 tahun. Ketika Treasury Yield itu naik, maka NAB dari Schroders Fixed Income itu justru turun. Nah, penjelasannya itu seperti apa? Dalam kondisi di luar krisis, yield surat utang pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia itu cenderung sejalan. Jadi, kenaikan yield di Amerika Serikat akan memicu kenaikan yield juga nih di Indonesia. Nah, kenaikan yield itu kenapa sih bisa terjadi? Kenaikan yield itu terjadi karena surat utang mengalami tekanan jual. Nah, sehingga respons terbaik bagi investor dalam mengantisipasi kenaikan yield akibat tapering adalah dengan cara mengurangi exposure di obligasi atau produk pendapatan tetap lainnya. Nah, di sini berlaku buat investor di seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Jadi, karena kita mengekspektasi bahwa akan dilakukan tapering, maka kita harusnya mengekspektasi bahwa adanya kenaikan yield. Nah, kenaikan yield akan meningkatkan tekanan jual atau mengurangi nilai dari fixed income atau produk-produk pendapatan tetap yang ada di seluruh dunia. Seperti itu. Nah, masuk ke halaman 12, kita menjelaskan nih, apa sih sebenarnya korelasi antara suku bunga di Amerika Serikat dengan mata uang rupiah atau mungkin mata uang di negara-negara berkembang lainnya. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, di chart ini ternyata bisa disimpulkan bahwa yield di Amerika Serikat itu memiliki korelasi yang positif atau sejalan dengan nilai tukar dari Amerika Serikat ke dalam rupiah. Secara historis, pada tapering tahun 2013-2014, rupiah cenderung melemah seiring dengan peningkatan US Treasury Yield. Nah, peningkatan US Treasury Yield memicu investor global untuk mengalokasikan ulang investasinya di negara berkembang, termasuk salah satunya di Indonesia. Hal ini sering dinamakan dengan capital flight. Jadi mungkin teman-teman kalau sering dengar apa itu capital flight,
Ini adalah contoh dari capital flight yang terjadi ketika tapering itu dilaksanakan di tahun 2013-2014. Nah, pada tahun 2014, penurunan US yield tidak mampu meredam penurunan mata uang. Seperti yang teman-teman bisa lihat di puncaknya nih, ketika yield sedang tinggi-tingginya dan kemudian turun, justru mungkin nilai tukar rupiah atau rupiah mengalami peningkatan sementara waktu, namun pada akhirnya rupiah tidak mampu meredam pelemahannya karena terutama adalah akibat inflasi di Indonesia yang lebih tinggi daripada Amerika Serikat. Dan inflasi Amerika Serikat justru lebih rendah daripada ekspektasi di tahun 2014. Makanya nilai tukar rupiah mungkin mengalami pelemahan atau dengan kata lain mata uang dolar mengalami peningkatan atau penguatan. Nah, di halaman 13 ini kita lihat nih di belakangan ini sudah terjadi mulai respons negara berkembang itu sudah mulai bermunculan untuk mengantisipasi adanya tapering. Yaitu mungkin pertama Korea Selatan yang paling pertama dan kedua itu juga China. Bank Indonesia juga terakhir pernah mengungkapkan bahwa mereka sedang menganalisa nih kira-kira dampak dari tapering itu terhadap perekonomian global atau perekonomian Indonesia secara khusus itu seperti apa. Nah, mungkin yang bisa disimpulkan dari presentasi kali ini adalah kita sebagai investor itu harus melakukan asesmen ulang terhadap hasil investasi kita. Apakah kita memiliki investasi yang cukup signifikan atau cukup banyak di fixed income atau pendapatan tetap? Jika iya, maka kita harus bijak-bijak nih alokasikannya. Apakah produk investasi pendapatan tetap atau obligasi yang kita miliki itu mampu memproteksi kita dari inflasi atau justru tidak mampu nih mengantisipasi ketekanan jual dari munculnya tapering off. Atau mungkin teman-teman bisa lihat nih mana obligasi teman-teman yang teman-teman miliki, mana yang berkualitas dan mana yang kira-kira akan cenderung underperform atau cenderung akan tidak baik dibandingkan dengan obligasi-obligasi atau mungkin saham punya seperti itu. Kalau teman-teman menilai bahwa teman-teman memiliki obligasi atau efek-efek pendapatan tetap yang teman-teman nilai kurang bagus dalam menghadapi tapering atau kenaikan suku bunga, teman-teman bisa mulai memindahkan alokasi teman-teman ke obligasi atau surat utang yang lebih bagus atau menunggu nih sampai dengan tekanan jual dari yang dihasilkan dari isu tapering ini berlalu. Demikian informasi yang bisa kita sampaikan pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jika teman-teman punya isu yang teman-teman pengen kita bahas, atau teman-teman punya komentar atau ide-ide lain terkait dengan podcast by Nilzone Capital, teman-teman bisa kirimkan ke email kita atau komentar di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.